Selamat Hari Baru penuh semangat dan kegembiraan. 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Kami hadir di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Smart FM, the spirit of Indonesia. Dan berikut inspirasi dari Patricia Susanto dan Ryan Filbert. Selamat mengikuti. Balikpapan. Balikpapan merupakan kota di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Balikpapan merupakan pusat bisnis dan industri. Kota ini memiliki perekonomian terbesar di seluruh Kalimantan dengan total PDRB mencapai 79,65 triliun rupiah pada tahun 2016. Dari sisi kependudukan, Balikpapan adalah kota terbesar kedua di Kalimantan Timur setelah kota Samarinda dengan total penduduk sebanyak 645.727 ribu pada tahun 2018. Dan tentu ini bertambah besar di tahun 2022. Balikpapan merupakan salah satu dari 3 gerbang menuju ibu kota Indonesia yang baru dengan keberadaan Pelabuhan Semayang. Pelabuhan tersibuk kedua setelah Pelabuhan Samarinda dan Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman yang merupakan yang tersibuk ketiga di Kalimantan setelah Banjarmasin dan Pontianak. Dan inilah Smart FM Balikpapan 97,8. Smart FM, the spirit of Indonesia. Untuk Anda inspirasi yang akan kami hadirkan bersama 2 orang expert yang kami hadirkan di sini, yaitu ada Mbak Patricia Susanto dan juga ada Mas Ryan Filbert ya. Nah, Smart Listener, apa kabar untuk Anda yang terus bersama dengan kami sedari pagi tadi? Mudah-mudahan tetap semangat dan juga tetap optimis begitu ya. Saya yakin dengan berbagai macam inspirasi yang sudah Anda dengar dari tadi pagi, ini akan mampu menjadi bekal yang sangat baik untuk Anda menggapai cita-cita mulia Anda dan juga bisa memetakan dengan baik masa depan yang sudah Anda rancang begitu ya. Saya Edi Ardian dari 97.8 Smart FM Balikpapan. Saat ini akan menemani Anda sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kalau di Balikpapan ataupun di waktu Indonesia Tengah, jam 1 ini jam yang sangat rawan ya, karena selepas makan siang, kebiasaannya adalah kecenderungan tubuh kita menjadi agak sedikit lemas ya. Nah, ini tugas dari Mbak Patricia dan juga Mas Ryan Filbert untuk kembali membakar semangat dari Smart Listener di Indonesia bagian timur begitu ya, atau tengah ya, karena ini biasanya butuh asupan-asupan yang lebih bersemangat lagi berkaitan dengan nutrisi-nutrisi inspirasi kita ya. 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Smart Listener, jangan lupa nanti simak terus acara ini dan kami juga akan menyampaikan quiz untuk Anda. Dan pastikan Anda menyimak pertanyaannya dan dikirim kemana, termasuk nanti hadiahnya apa, saya akan infokan setelah saya berkenalan dan juga menyapa 2 narasumber expert kita yang luar biasa, Mbak Patricia Susanto. Selamat siang, Mbak Patricia. Selamat siang, Smart Listener. Selamat siang, Mas Edi. Ya, selamat ulang tahun. Iya, terima kasih Mbak Patricia. Setelah sekian purnama akhirnya bisa berjumpa kembali begitu ya. Sehat bahagia ya Mbak Patricia. Sehat ya? Bahagia Mas. Oke, Senang oke. sekali bisa bergabung sehari ini. Baik, dan terlihat awet muda. Saya jadi iri ya. Tidak semudah Mas Ryan juga. Oh gitu ya. Oke, Mas Kalau iri Ryan harusnya Filbert. iri sama Yes, Mas selamat Ryan. siang Mas Ryan.
Ya, selamat siang, Mas Oke, Edi. salam Ya, hangat dari Balikpapan, Kalimantan Timur, ya, teras ibu kota negara yang baru, Mas Ryan. oke. Dulu, Wah, ya, Tok Mas Teras ibu Baik, kota oke. negara yang baru luar biasa Baik, tagline-nya. baik, baik. Kita hari ini akan mengangkat tema yaitu mengelola perubahan, meningkatkan performance. Ya, ini adalah topik yang sangat menarik, apalagi untuk Anda yang di Balikpapan. Ya, ini perubahan sangat cepat sekali dari masa pandemi, kemudian saat ini kita menuju endemi, dan kemudian kita juga akan menyambut IKN. Ya, ini dipastikan perlu banyak bekal untuk bisa menyikapi perubahan-perubahan yang sangat dinamis ini. Ya, saya ke Mbak Patricia dulu sebagai seorang expert juga begitu ya Mbak Patricia. Pandemi COVID-19 ini memang menyadarkan kita begitu ya Mbak Patricia pentingnya perubahan itu, bahwa perubahan itu bisa terjadi kapan saja dan kita harus siap begitu ya menerimanya, menjalaninya dan juga melakukan inovasi-inovasinya begitu. Nah, menurut Mbak Patricia, bagaimana sih semestinya pelaku bisnis dalam berhadapan dengan perubahan dan juga bagaimana kita harus bisa mengelolanya? Silahkan Mbak Patricia. Oke, baik. Terima kasih Mas Edi. Pertanyaan menarik nih, karena kita baru mengalami tadi yang pandemi Betul. dan endemi. Dan selama pandemi, selama 2 tahun ini perubahannya uncontrollable gitu kan, benar-benar yang buat deg-degan, yang kita Betul, baru betul. mau buat planning, udah ganti lagi, mau dibuat planning lagi, ganti lagi peraturannya beda-beda Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, dan juga pemain bisnisnya jadi berubah total. Nah, yang menarik kalau kita bicara tentang teorinya dulu ya Mas ya, kita bicara tentang teori perubahan, Ya. itu sebenarnya kalau kita berubah karena adanya perubahan sebagai seorang pebisnis, kita udah kalah perang. Gitu. Betul, ya. Jadi kalau kita berubahnya karena ada perubahan, orang lain berubah bicara digitalisasi misalnya. Ya. Kita berubah karena yang tetangga kita sudah berubah, berarti kita sudah duluan. Nah, kalau pebisnis pasti tahu dong, kita harus punya namanya strategic planning, gitu kan? Planning kita mau seperti apa? Dan itu yang kita antisipasikan adalah kalau ada perubahan, apa yang kita lakukan. Tetapi bukan karena ada perubahan baru kita mengikuti, itu udah kalah. Nah, sekarang PR-nya udah kalah duluan, Mas. Jadi harus dari kita yang menentukan kita mau berubah, kita mau hidup nggak nyaman gitu kan. Jadinya kalau berubah kan pasti nggak nyaman ya. Nah, baru kita pasti lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Karena kita punya kontrol. Kalau kita bicara bisnis, kita harus memaksimalisasikan kontrol, meminimalisasikan resiko. Nah, ini yang menjadi PR kita sebagai pelaku bisnis. Saya pun juga sebagai pelaku bisnis masih terus belajar ya, bagaimana kita take control. Masa 2 tahun kemarin itu memang kita crash course banget ya. Alasannya semua sama, aduh salesnya nggak bagus karena pandemi, salesnya nggak bagus karena pandemi. Tapi enggak juga tuh yang dikatakan properti nggak bagus, yang bisa jualan rumah juga masih banyak. Nah, tinggal bagaimana kita take control of the situation sebenarnya. Iya, oke. Artinya change or die itu betul-betul harus dipahami sangat mendalam ya Mbak Patricia. Betul Mas, change or die, dan yang paling penting adalah kita yang memimpin change-nya. Oh, kita yang memimpin change-nya. Karena situasinya berubah, kita mengikuti, tetapi kita memimpin change-nya. Kita sudah mengantisipasikannya. Kita tahu digitalization, kita tahu nanti ini sebentar lagi mata uangnya semuanya pasti pakai digital kan ya. Kita harus mulai siap ke situ. Nah, itu yang kita lead the change. Seperti itu. Jadinya perubahan customer segala macam kita harus antisipasi 3-4 tahun lagi ke depan. Baik. Kalau bicara tahapannya kemudian untuk kita bisa memahami sebuah perubahan itu seperti apa Mbak tahapan-tahapan yang harus kita kalau tahapannya itu gampang sebenarnya. Tahapan perubahan, kalau di teori perubahan itu gampang sekali. Dan ini sudah bukan hanya teori ya, tapi sudah kita lihat di pemain-pemain bisnis sudah diterapkan. Itu adalah pertama kita harus punya tujuan yang jelas. Nah, tujuannya ini kita sebutkan namanya Law of Eden. Ya, kayak di Taman Firdaus gitu kan. Indah semuanya kan. Nah, untuk menuju Taman Firdaus nggak gampang loh. Ya kan? Ada namanya Law of Chaos. Law of Chaos itu semuanya nggak enak. Jadi kalau pebisnis merasa sudah, aduh kita udah enak nih, udah rapi semuanya, itu berarti dan kita mau berubah,
itu kan berarti kita disrupting. Itu kan kata-kata yang tren sekarang kan adalah disrupting, how to be a disruptors. Nah, itu karena membuat situasi yang nyaman jadi tidak nyaman untuk kedepannya. Kemana? Ke law of Eden itu. Nah, yang ketiga itu adalah law of native. Law of native ini yang menjadi prinsip utama. Kita harus tahu bagaimana orang-orang sekitar dan bagaimana juga konsumen kita mau melihat perubahan ke depan. Nah, jadi kalau tiga hal ini, betul, kita harus tahu dan peka sekali mereka mau kemana. Understanding, listening-nya nih kadang-kadang kita saking dibombarding dengan segala macam informasi yang banyak banget ya. Ada Smart FM aja banyak sekali narasumbernya, podcast dan lain sebagainya. Nah, seleksinya ini yang kita benar-benar harus tahu mana yang cocok dengan customer kita atau tujuan bisnis kita. Ini yang menjadi PR sehingga tidak terlalu banyak noise, tetapi kita ambil intisarinya saja. Iya. Ini baru Mbak Patricia ya udah kebayang serunya gitu ya. Topik tentang mengelola perubahan meningkatkan performance. Bagaimana Mas Ryan nanti akan membahas tentang perubahan di sektor dunia investasi gitu kan. Tapi nanti ya Mas Ryan ya, sabar dulu. Tahan dulu. Saya tahu Mas Ryan udah nggak sabar nih, tapi kita harus break dulu ya. Oke, baik Mbak Patricia dan Mas Ryan, kita akan jeda sesaat ya. Smart Listener, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Dan jangan lupa nanti saya akan sampaikan juga informasi tentang kuis yang bisa Anda ikuti dan hadiahnya menarik loh. Voucher belanja senilai Rp200.000 untuk 2 orang pemenang. Tunggu infonya sesaat lagi. Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. We sing happy birthday to you. 26 tahun Smart FM menemani Anda dalam membangun bisnis, mengembangkan karir, jatuh bangun dan menikmati cerita sukses bersama. Memeriahkan 26 tahun Smart FM, your truly business partner, ayo ikut serta dalam kuis Instagram. Tebak tokoh bisnis sesuai dengan foto yang terpampang di Instagram @radiosmartfm 959. Dapatkan gift spesial 26 tahun Smart FM. Caranya gampang, follow akun Instagram @radiosmartfm 959 dan segera jawab pertanyaan yang tertera. Informasi lebih lanjut, klik dan follow akun Instagram @radiosmartfm 959. Happy birthday. 26 tahun Smart FM, your truly business partner. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listeners, untuk Anda yang suka banget sama musik, Anda pastinya gak akan mau ketinggalan acara yang satu ini. Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2022 balik lagi dengan line-up yang super keren. Bakal ada penampilan dari PJ Morton, The Temptation Rap featuring Glenn Leonard, Dirty Loops, Kahitna, Yura Yunita, Arti, Arsi Widianto dan Tiara Andini, Humania, dan masih banyak lagi. Catat tanggalnya ya, mulai dari 27 Mei sampai 29 Mei 2022 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket bisa dibeli di official website javajazzfestival.com dan untuk melakukan pembelian tiket, Anda sudah harus menerima vaksin primer lengkap dan booster ya. Info lebih lanjut, langsung aja follow social media @javajazzfest di Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok. Jakarta International Java Jazz Festival 2022 is supported by BNI, Teh Botol Sosro, MLD Spot, and organized by Java Festival Production. Smart FM, the spirit of Indonesia. Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Kembali di 26 tahun Smart FM Network. Balikpapan di 97.8 FM ya. Saya bersama dengan Mbak Patricia Susanto dan juga ada Mas Ryan Filbert yang akan menjadi teman diskusi Anda di siang hari ini. Nah,
Mas Ryan sekarang gilirannya untuk bisa membakar semangat, dan ini Ya. soalnya ketahanan apa ya, ketahanan pangan tercukupi gitu ya. Kalau di Indonesia Timur ya udah makan siang, ini kecenderungannya kan langsung aduh pengen bosi gitu ya, bobo-bobo siang. Mas Ryan, ini bicara Ya. topik mengelola perubahan, meningkatkan performance begitu. Kita tahu bahwa saat ini sebetulnya minat masyarakat untuk investasi begitu tingginya, tapi juga banyak yang kemudian tercederai akan investasi itu. Nah, berarti kita harus tahu nih sebetulnya perubahan-perubahan di bidang investasi itu apa aja sih, Mas Ryan? Ya, satu hal yang paling besar terjadi di dalam dunia investasi itu adalah perubahan cara kita berinvestasi. Kalau dulu itu kan kita investasi itu sebenarnya obstacle-nya panjang ya, keluar rumah dulu. Misalnya kalau mau beli emas itu keluar rumah dulu, pergi ke toko emas, macet-macetan, parkir segala macam gitu ya. Hari ini digital, ya kan? Semua di genggaman ya. Semua dari genggaman. Beli saham dulu susah sekali. Saya kalau tahun 2004 pertama kali itu mau buka rekening saham itu datang udah naik motor ya kan, habis itu isinya berlembar-lembar gitu ya. Wah, saya ingat kali itu hampir 1 jam kali gitu. Karena saya juga sebenarnya nggak tahu waktu itu apa yang saya lakukan gitu ya. Terus habis itu mesti bukanya itu dengan nominal yang besar. Hari ini tuh ada di genggaman tangan kita, pencet ya kan, langsung cekrek foto, habis itu depositnya juga katanya bisa kecil sekali. Nah, ini mengundang bahaya baru karena saking gampangnya apa yang kita pencet pun baru kita next, kita tidak tahu apa yang kita next kan. Jadi tingkat orang ini kecepatan memencet daripada membaca, lebih cepat pencetnya. Betul, setuju Mas Ryan. Ya. Yes. Tadi apa yang di next ya? Gitu ya. Saking ada orang juga sampai salah itu transfer, saking gampangnya dia transfer nggak tahu kemana gitu. Nah, ini yang terjadi di dalam era digitalisasi ini, investasi itu semakin gampang terjangkau, namun pengetahuannya itu lagging. Teknologi di depan, akhirnya namanya smartphone itu menjadi sesuatu yang lebih cerdas daripada yang punya. Betul. Nah, ini berbahaya karena dalam dunia investasi itu kan adanya suatu kemungkinan kita untuk rugi. Banyak orang yang tidak sadar bahwa investment itu adalah bagaimana bukan mengelola untung tapi mengelola resiko. Ini yang selalu tidak yang miss bahwa investasi itu adalah gimana cara cari untung besar. Bukan, investment itu adalah bagaimana cara mengelola resiko. Kalau kamu ngerti bagaimana cara kelola resikonya, maka kamu akan untung. Tapi kalau kamu tidak bisa kelola resikonya, pasti kamu rugi. Nah, di dalam era hari ini tuh ancaman terbesarnya itu adalah penawarannya juga kadang-kadang begitu fantastis gitu ya. Iya, betul. Apalagi kita kalau buka YouTube gitu, wah gila, semuanya kelihatan sekali. Bagaimana caranya untung 10.000% dari cryptocurrency. Padahal dia lupa kemarin, di minggu kemarin ada yang rugi 99,9% dari cryptocurrency. Nah, informasi yang begitu cepat di depan kita tanpa kita tahu siapa validatornya, siapa orangnya yang bisa mengedukasi dengan baik, itu juga jadi tantangan. Karena hari ini semua orang tiba-tiba menjadi expert loh di dalam sosial media. Betul. Expertnya mana dulu gitu loh. Expertnya jangan-jangan minggu lalu. Jangan-jangan 2 jam yang lalu nyadur dari orang lain juga. Nah, hal seperti ini nih menjadi ancaman besar di dalam dunia keuangan hari ini. Oke, berarti perubahan paradigma yang sangat krusial ini Mas Ryan ya. Paradigma yang lama memang kalau saya memahaminya, kalau mengelola bisnis ya cari untung gitu kan, bukan mengelola risiko gitu ya. Oke. Tapi sejauh ini kan berarti perlu ada pendidikan investasi sebetulnya Mas Ryan ya. Nah, kita tahu Mas Ryan rutin setiap minggu memberikan edukasi market, investasi dan lain di Smart FM gitu ya. Tapi kan itu mungkin saja masih belum cukup gitu ya. Masih diperlukan mungkin dari pemerintah melakukan secara aktif gitu ya, melakukan berbagai macam edukasi. Bagaimana Mas Ryan melihat peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat terhadap perubahan investasi ini, Mas? Pola investasi. Iya, sebenarnya ketika kita duduk seperti itu, kita mau bilang bahwa pemerintah kamu tuh kerja gimana sih? Kok masa ini masih ada penipuan investasi? Dan terus kok masih ada yang terjadi investasi bodong? Apakah edukasi tidak dilakukan? Saya dulu ketika belum pergi bersama Otoritas Jasa Keuangan dari Sabang sampai Merauke ya, di tahun 2015, pemikiran itu juga hadir loh di dalam diri saya. Dan ternyata sebenarnya pemerintah ini sudah melakukan daya dan upaya dan setiap hari selalu ada kegiatan literasi. Tapi kenapa tidak sampai ke kita? Pertanyaannya ke sana. Itu kenapa Mas Rian? Jadi ada 2. 1, emang masyarakatnya kita ini melihat apa yang mau mereka lihat.
Oh, iya, Jadi iya, dia iya. mau lihat, dia benar-benar ketika mendapatkan sesuatu, begitu edukasi masyarakat dari pemerintah ini kan, dari regulator itu adalah agar tidak terjebak investasi bodong, investasilah dengan bijak. Nggak menarik, mereka nggak mau lihat ini. Iya, 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 iya. Mereka lebih suka lihat sebuah sosial media, oh lihat saya jam tangannya baru, oh ini saya baru berangkat langsung geber-geber duit. Iya, Jadi flexing ya. betul, ada dari sesuatu yang dilihat dari pemerintah, ada suatu code of conduct yang harus dipatuhi kalau kita mau mengedukasi dengan baik. Tapi masyarakat kita ya tidak bisa memfilter itu. Jadi kembali lagi sebenarnya pemerintah sudah melakukan. Ya. Tapi pada akhirnya adalah bagaimana caranya kita sebagai orang yang mungkin sedikit lebih tahu, yang lebih dekat dengan orang-orang di sekitar kita ini. Kita harus memberikan informasi juga. Jadi tidak bisa langsung tanggung jawab kepada pemerintah, tapi adalah tanggung jawab kita nih yang sudah lebih dekat kepada masyarakat. Misalnya saya kan lebih dekat dong dengan masyarakat dibandingkan Bapak Presiden Republik Indonesia 270 juta, bagaimana cara mengerti satu persatu gitu ya. Saya harus mulai dari keluarga saya. Saya harus mulai dari anak saya. Kenapa? Karena pendidikan keuangan yang dilakukan terlambat akan menyebabkan orang akan semakin panik. Contoh begini, ketika saya mengedukasi yang mau persiapan pensiun di umur 50, mereka itu sudah sangat panik karena mereka sadar bahwa mereka kurang. Di bagian ini mereka akan lebih gampang untuk dimanipulasi. Karena paniknya dan dikasih solusi yang tidak masuk akal diterima. Padahal itu sesuatu yang berisiko dan menghilangkan seluruh uang pensiun dia. Nah, sedangkan kalau yang masih muda, yang masih umur 17, seperti anak saya umur 9 tahun, dia bisa berpikir tuh panjang, sehingga persiapannya nanti ketika sudah pegang uang, polanya beda dengan orang yang baru pegang duit, tapi ibaratnya OKB, orang kaya baru. Kalau orang kaya baru itu ingin menunjukkan dia kaya. Orang kaya lama itu nggak kelihatan kaya. Nah, jadi prinsip-prinsip ini memang harus kita bagikan. Dan kita harus bilang, misalnya di sekitar kita bilang, saham itu adalah judi loh. Jangan salah loh. Ini sudah ada DSN MOI-nya. Oh, kita bukakan. Oh, yang namanya saham itu bisa membuat orang rugi loh. Sekolah aja belum tentu jadi orang sukses. Kan kita harus bisa kasih informasi-informasi di sekitar kita seperti ini. Agar mereka sadar, oh ternyata nggak gitu. Oh ternyata perlunya bukan investasinya, tapi adalah perencanaan keuangannya terlebih dahulu. Kalau kita bisa ceritakan seperti ini, dan ternyata bukan hanya Ryan gitu, tapi banyak orang di sekitar, akhirnya kita bisa menyelamatkan inner circle kita terlebih dahulu dari kesalahan-kesalahan dalam pengaturan keuangan dan berakhir ya nggak punya duit pada akhirnya gitu loh. Ya, tapi kalau begitu ya Mas Ryan ya, kan kita punya SWI. Kalau maksud saya adalah ketika kita adalah sebagai agent of change-nya, sementara di pemerintahan kan kita punya Satgas ya, SWI ya, Satgas Waspada Investasi. Itu terus kemudian perannya di mana kalau kemudian akhirnya agent of change-nya adalah kita, Mas Ryan? Iya, kembali lagi gitu ya. Kalau kita bilang di mana nih polisi kok masih bisa terjadi adanya pencurian gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya pada akhirnya kita juga harus juga misalnya jangan pakai barang terlalu mewah. Kan itu bagaimana cara menjaga diri gitu ya. Iya. Ya dong, apa perannya dokter kalau ternyata perlu yang namanya jaga kesehatan? Loh, tentu saja kembali lagi kita harus jaga kesehatan dulu biar nggak ke dokter kalau perlu. Kalau sudah sampai Satgas Waspada Investasi itu sebenarnya sudah cukup kritis sebenarnya. Jadi kalau hari ini Satgas Waspada Investasi itu kerepotan seperti customer service. Saya tahu sekali pekerjaan timnya Pak Tongam. Saya tahu sekali. Saya tahu beliau gitu ya. Jadi semua hal ditanyakan, akhirnya sebenarnya itu tidak perlu ditanyakan gitu. Jadi akhirnya bingung bagaimana melihat urgensi mana yang harus dilakukan. Saya bukan artinya membela regulator loh ya, tapi karena saya tahu, saya berusaha untuk berimbang. Saya juga sebagai seorang investor, saya nggak mau dirugikan. Ketika misalnya kemarin banyak sekali kasus-kasus mengenai robot forex, ditanyakan kepada saya, bagaimana? Oh ini kita laporkan. Masalah laporkan, yes betul, tapi lebih baik kamu jangan ikut. Nah, jadi kan beda ya. Kondisinya adalah ada pelanggaran, ada yang namanya mau ngikut apa enggak gitu. Orang itu kadang-kadang terbalik. Yang namanya mayoritas adalah kebenaran. Repot dong. Jadi ketika banyak yang lakukan ya nggak apa-apa kan dilakukan, kalau gitu saya ikut dong. Loh, kita nggak boleh begitu gitu loh. Karena kan ada namanya teori gila itu adalah kesepakatan ya. Betul. Kalau ada 100 orang di dalam satu ruangan itu nggak pakai baju, saya pakai baju saya nggak dianggap gila.
Ya. Nah, kita juga nggak boleh begitu di dalam kehidupan sekitar kita. Loh, nggak apa-apa yang lain ikut robot forex yang kayak gitu, nggak apa-apa. Kita nggak perlu tahu legal segala, yang penting masih untung kok. Kalau Ya. gitu saya ikut. Nah, tiba-tiba udah tidak lihat masuk akal atau tidak, sudah tidak melihat apakah ini penawaran yang memang bisa membuat itu benar adanya, tapi kita langsung masuk karena tetangga saya ikut loh. Lah, kok jadi tetangga ikut? Orang tetangganya nggak ngerti keuangan. Iya. Ya, agent of change betul, ada regulator betul, ada satgas betul, tapi kalau sudah masuk satgas itu namanya sudah pasti beda kritikalnya gitu loh. Betul. Seperti itulah yang ingin saya sampaikan. Iya, ini sentilannya Mas Ray ini langsung jelek gitu ya. Jam 1 harus ngegas katanya. Gas kalian. Harus ngegas waktunya. Oke. Tapi kita harus rem-rem dikit ya, karena kita break sebentar ya. Oke, baik, Smart Listener, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi untuk Anda di 26 tahun Smart FM Network ya, Your Truly Business Partner. Dan pertanyaan untuk quiz hari ini siang ini adalah, apa kepanjangan SWI? Silakan kirimkan jawaban Anda ke 0811 590 978. Hadiahnya voucher belanja senilai 200.000 untuk 2 orang pemenang, kami tunggu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, Your Truly Business Partner. tahun Smart FM Network, Your Truly Business Partner. Your Truly Business Partner. Selama 26 tahun kami telah menemani Anda, menginspirasi, menambah wawasan, membuka banyak hal sehingga bisnis, karir, dan kehidupan yang Anda jalani bisa semakin bertumbuh dan berkembang menuju ke arah kemajuan. Sebagai partner, kami ingin lebih dekat dengan Anda. Follow kami di Instagram @radiosmartfm959. Berbagai rekaman talk show kami dengan topik yang menarik dan sangat bernas bisa Anda dengarkan dan Anda simak di YouTube channel Smart FM. Sekali lagi, di YouTube channel Smart FM. Anda juga bisa mendengarkan kami dimanapun tanpa batas melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Atau Anda bisa mendengarkan kami melalui Joox Music yang bisa Anda download dari Play Store. 26 tahun Smart FM Network, Your Truly Business Partner. Your Truly Business Partner. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda, dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, Your Truly Business Partner. 26 tahun Smart FM Network, Your Truly Business Partner. Masih bersama saya Edi Ardian dan juga ada Mbak Patricia dan juga Mas Ryan ya, Smart Listener ya. Kita masih membahas topik mengelola perubahan meningkatkan performance dari live dari studio Smart FM Balikpapan. Nah, Mbak Patricia, kalau tadi di awal hampir sama lah kita mendapatkan kesimpulan bahwa ketika perubahan terjadi itu kuncinya semuanya ada di kita, sebetulnya begitu ya. Nah, sebagai seorang expert di bidang family business ya, Mbak Patricia, sebetulnya sekarang ini gimana sih pola mereka? Apakah
mengalami perubahan? Karena yang saya tahu biasanya kalau family business itu kan agak kolot gitu ya Mbak ya. Rada kolot, rada gimana gitu ya. Dan contohnya di Balikpapan ya Mbak Patricia, hampir sebagian besar pemegang ekonomi yang megang ekonomi di sini itu adalah family business. Tapi mereka tuh masih enggan gitu untuk katakanlah tampil begitu ya, dan maunya di belakang layar aja gitu. Silakan Mbak Patricia. Ya, benar Mas Edi. Kalau kita katakan family business itu kontrol the ekonomi, betul banget gitu kan. Tapi kalau mereka kolot itu mungkin persepsi yang agak salah menurut saya. Maaf ya. Ya. Karena menurut saya itu secara bisnis mereka sangat maju. Kalau nggak bisa dong mereka bisa memegang ekonomi atau bisa jadi besar ya. Tetapi karena budaya keluarganya sering dibawa ke dalam bisnis, jadi kelihatannya kolot. Karena kenapa? Orang-orang di family business biasanya memang kalau mengambil resiko sangat-sangat dipikirkan, dihitung sekecil-kecilnya, gitu kan. Jadinya mereka mau meminimalisasikan resiko. Kenapa? Kelihatannya, aduh nggak mau ini, nggak mau yang baru. Tetapi bukan karena mereka kolot, tetapi mereka berpikirnya lebih jangka panjang. Banyak loh. Tadi kalau dengar Mas Ryan yang sangat menggebu-gebu itu tadi melakukan edukasi untuk saham. Banyak sekali para family business mengatakan, oke, kita boleh main saham, ada peraturannya, tetapi tidak boleh lebih dari berapa persen, gitu. Jadi sama mereka memang nggak bisa gede-gede, karena tadi itu gambling. Gamblingnya kenapa? Karena kita nggak ngerti saham itu seperti apa. Karena kalau kamu mau main saham beneran, ya kamu harus fokus, harus belajar, nggak bisa jadi sampingan iseng-iseng berhadiah. Ikut Mas Ryan, nanti untung, pas kita nggak dengerin dia, rugi. Nah, nanti Mas Ryan yang salahin gitu kan. Nah, itu yang biasanya ditanamkan di family business. Kenapa kesannya kolot? Tetapi karena mereka kalau mengambil resiko, itu mereka ada sebuah pepatah yang mengatakan, if it's too good to be true, it's too good to be true, gitu kan. Jadinya kalau it's too good to be true, berarti something wrong, gitu. Hati-hati. Mereka malah mundur. Jadi kalau ngambil adalah pekerjaan yang susah-susah, yang tradisional, yang konservatif. Tapi kalau suruh berubah untuk mengantisipasi perubahan di bisnisnya, mereka biasa jagoan gitu. Oke. Tapi kenapa ya mereka masih nggak mau tampil ya, Mbak Patricia? Tergantung family bisnisnya itu biasanya, karena biasanya takut ya Mas ya, apalagi kalau di daerah ya. Ya di daerah tuh, dan saya tuh mengalami sekali loh, sulit menemui pemilik usaha itu paling susah itu, karena ternyata mereka nggak mau dalam tanda kutip alergi. Alergi sama media biasanya. Alergi dengan media, betul. Karena kalau udah media datang, yang lain juga pada datang. Gitu kan? Lebih alergi lagi kalau didatengin orang-orang. Iya. Oke. Ini berarti lebih kepada ini apakah harus dirubah menurut Mbak Patricia pola menurut begini? saya sih ini tidak akan berubah ya Pak ya, Mas ya, karena kita melihat bahwa family business itu selalu mau memajukan adalah bisnisnya, bukan individunya, gitu kan. Individu itu hanya by product, jadinya karena mereka harus tampil ya mereka tampil. Tapi kalau bisa ya nggak mau tampil itu karena mereka biasanya lebih senang bermain di belakang layar. Yang penting bisnisnya terkenal gitu kan. Jadi yang penting nggak perlu kenal saya, yang penting mereka beli gitu kan. Tapi kan itu seolah melawan arus ya Mbak Patricia, di saat sekarang ini kan semua orang dipaksa harus narsis ya. Kenapa? Supaya orang tahu. Kenapa family business itu justru kebalikannya. Benar, setuju Mas. Benar. Kenapa family business ini sangat kewalahan kalau kita harus masuk ke sosial media. Nah, karena tadi itu orang-orangnya pada introvert maksimal gitu kan. Extrovertnya kalau ada kepentingan saja. Nah, kalau suruh narsis, suruh foto-foto, suruh TikTokan apalagi gitu ya. Wah, itu bubar berjalan. Itu kenapa perlunya perubahan. Kalau kita bicara perubahan, kenapa mereka mau berubah tetapi akan mencari style yang cocok dengan mereka gitu kan. Jadi nggak akan semena-mena berubah tapi akan mencari style yang sangat cocok dengan mereka, apakah itu dengan brandingnya mereka yang dipush tetapi tetap aja orangnya tetap di belakang menggunakan brand ambassador dan lain sebagainya, sehingga
mereka juga ingin meminimaliskan tadi sekali lagi resikonya itu sangat diperhatikan dan dihitung mati-matian sama mereka. Oke. Menurut Mbak Patricia ini akan everlasting kah pola seperti ini di family business? Kedepannya iya Mas, karena jadi Tetap akan seperti itu? tetap akan seperti ini. Dan Oke. kita melihat ini bukan hanya di Indonesia, kita melihat teman-teman kita di Eropa maupun di Amerika dan Jepang. Kebanyakan owners itu memang inginnya tidak terlalu terlihat karena Iya, terlalu iya. banyak nanti yang menjadi resiko atau keputusan yang mereka harus ambil tanpa memiliki waktu yang cukup atau informasi yang cukup. Ini Baik. kan hanya buying time and buying information saja untuk Iya, tidak iya. di depan itu. Iya, iya. Gitu. Wah, sepertinya masih jalan panjang bagi saya gitu ya, terutama ya untuk bisa menemui owner-owner itu ya, Mbak Patricia ya. Tapi nanti bolehlah Mbak Patricia bagi tips Nanti bagaimana kita sih bisa ketemu berkenalan gitu. dengan owner-owner di Balikpapan ya Mas ya. Kita undang Iya. ke acara Smart Family Business nanti. Oke, baik. Mas Ryan, ini nyambung soal keluarga ya. Kalau tadi Mbak Patricia memberikan pencerahan inspirasi kepada kita tentang bagaimana family business itu bisa bekerja gitu. Nah, sekarang kita melihat kondisi bahwa ternyata banyak keluarga yang akhirnya jadi korban begitu kan. Karena investasi yang tidak tepat kemudian begitu ya. Terus banyak tergiur oleh flexing yang bertebaran di sosial media. Nah, ini apa yang harus masyarakat kuatkan, Mas Ryan, agar kejadian seperti yang hari ini kita baca begitu ya, itu tidaklah berlanjut kembali muncul korban-korban berikutnya. Iya, sebenarnya kata-kata yang paling baik adalah invest your time before you invest your money. Invest your time before your money. Oh, Invest nice. your money. Artinya kita investasikanlah waktu kita untuk melakukan sebuah riset kecil. Iya. Biasanya saya kalau diberikan suatu penawaran bisnis, penawaran investasi, yang saya tanyakan cuma satu. Bagaimana ini mengenerate uang? Bagaimana ini mengenerate keuntungan? Jadi ketika ada sebuah bisnis gitu ya, kita lihat, kita juga tanya sebenarnya bisnis ini dapat untungnya dari mana? Iya. Gitu. Kita misalnya misalnya ada bank gitu. Kita berpikir bank ini dapat untung dari mana sih? Oh, ternyata bank itu untung dari selisih antara saving tabungan dengan borrowing atau yang dia pinjamkan. Oh, disebut dengan net interest margin. Loh, ternyata bank ini tidak melakukan pinjaman. Terus dapat untung dari mana ya? Kok masih menghimpun dana? Oh, ternyata dia ini banyak sekali untuk services, misalnya untuk transfer dana, bayar billing dan lain sebagainya. Oh, ternyata dia fee based permainannya. Nah, jadi kita harus tahu dulu dari instrumen investasi ini, dari sebuah penawaran bisnis ini, bagaimana cara mereka mengenerate keuntungan. Itu jauh lebih penting dari mana kita dapat untung. Kenapa? Karena kalau dari sananya saja tidak bisa mengenerate keuntungan, bagaimana mungkin memberikan kita keuntungan? Kadang orang nggak mau lihat itu. Oh, berapa untungnya buat saya? Kenapa? Karena segala sesuatu yang mau diraup masuk ke dalam. Yang namanya dalam bahasa gampangnya serakah lo gitu loh. Jadi keserakahan kita inilah yang membuat kita ini kadang jatuh. Nah, riset itu nggak sulit pada hari ini. Kenapa? Dengan adanya googling ya, kita tinggal ketik misalnya penawaran ini belakangnya tambahin penipuan. Tambahin belakangnya penipuan. Lihat. Gitu. Oh, relate kepada ini. Banyak nggak pembahasan yang mengkonfirmasi negatif dan positifnya. Kita lihat di sana. Itu sudah tidak terlalu sulit, beda dengan tahun 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu itu sulit untuk bisa dijangkau gitu ya. Internetnya lambat, internetnya mahal kan gitu. Kalau hari ini itu tidak. Jadi bagi keluarga juga satu adalah invest your time, sama invest your time itu adalah time buat kita belajar baik diri kita dan juga bagi generasi selanjutnya keluarga. Keluarga ini kan adalah berjenjang dong. Betul. Kalau kita merasa kita sudah tidak kuat untuk mengejar perubahan ini, ya kita harus siapkan generasi selanjutnya untuk bisa mengejar. Iya kan, bagi anak kita gitu loh. Jadi harus seperti itu gitu. Harus, kalau tidak kita akhirnya kita akan selalu di bagian yang dirugikan. Invest ini rugi, invest ini rugi, invest ini rugi. Kalau invest rugi terus berarti yang salah bukan instrumennya. Kenapa? Instrumennya udah diganti tapi rugi terus, berarti yang invest yang salah. Iya. Oke, ini jadi sentilan kedua nih yang saya rasakan begitu ya. Nyentil mulu saya Nyentil mulu ini. FM hari ini. Tapi memang harus begitu, Mas. Harus sering disentil-sentil begitu ya, supaya paling tidak ya
Tapi menurut Mas Rian, tapi saya dapat info harus break ya. Oke lah, baiklah. Saya tahan dulu ya Mas. Ya, Bentar, saya mau. Baik, Mbak Patricia sebentar ya. Kita harus sudah sebentar untuk memberikan kesempatan, ada informasi yang harus ditampilkan oleh tim Smart FM. Jadi Smart FM jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Joox Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, the spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM. Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Oke, segmen yang terakhir ya, Smart Listener, untuk 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner, dan ini kesempatan bagi kita untuk mendapatkan insight kembali berkaitan dengan topik mengelola perubahan, meningkatkan performance bersama Mbak Patricia Susanto dan juga Mas Ryan Filbert ya. Mas Ryan, tadi yang ingin saya tanyakan ketika mau jeda itu adalah apakah perlu pendidikan karakter juga buat masyarakat kita begitu ya? Karena kesan yang tertangkap itu kan memang orang kita itu nggak sabaran gitu ya, pengennya cepet untung aja, maunya cuan tapi Ya. Menurut Mas Ryan bagaimana? Sebenarnya ini bukan orang kita, namun memang dasar pemikiran manusia tuh memang semua akan dimulai semakin kita awam, maka tindakan kita akan semakin seperti itu. Jadi memang hal yang pertama itu karakter itu mungkin maksudnya menurut saya adalah cara berpikir, mindset ya. Open minded itu adalah suatu hal yang penting karena untuk melihat dari perubahan itu ya harus berpikiran terbuka. Kalau tidak ya namanya adalah nggak mau mengikuti perubahan gitu ya. Itu penting sekali di era hari ini. Coba kita bayangkan saja ya, kalau kita pada hari ini mau bertahan dengan cara berkirim surat seperti zaman 50 tahun yang lalu, mungkin kita harus pakai kartu pos ya kan. Ya apa kabar gitu ya. Pada hari ini masa kita nggak pakai email. Nah, dalam semua aspek kehidupan kita pada hari ini, ditambah lagi dengan adanya pandemi, hal ini benar-benar bukan menjadi pilihan, namun menjadi urgent untuk dilaksanakan. Coba zaman dulu, kalau kita bikin siaran radio model kayak begini, saya udah diteleponin nih sama Mbak Ola. Wah nggak bisa Mas Ryan, datang langsung ke sini. Saya udah 10 menit loh, nggak bisa datang. Loh, coba hari ini coba suruh datang ya kan, sekarang malah jadi suatu standar baru, betul nggak? Iya, Nah itu adalah bagian dari berpikiran terbuka.
Tapi ada nggak yang sampai hari ini masih nggak mau ya? Coba tes saja kalau didiemin di dalam kondisi COVID kemarin tetap nggak mau bersosialisasi lewat digital, apa kabar gitu kan? Nah, Iya. jadi sebelum ini terjadi akibat paksaan, lebih baik membuka diri untuk belajar. Gitu loh. Jangan sampai akibat dasar udah nggak punya duit kepepet, kejedot berkali-kali karena ngutang terlalu banyak, investasi rugi, baru mau belajar. Makanya orang selalu bilang bahwa baik di depan, baik di belakang, kita pasti bayar. Iya. Kalau bedanya kalau kita bayar di depan, biasanya bayarnya lebih murah daripada kita bayar di belakang. Contoh, kita investasi. Kita nggak mau belajar, kita pokoknya ngetes terus. Lama-lama belajar dari pengalaman, lama-lama nggak rugi. Tapi rugi dari ruginya selama dia belajar, itu kalau dihitung besar. Dibandingkan dia datang ikut kelas, dia baca buku dulu, tanya temen dulu, belajar ini, belajar itu, dengerin Smart FM gitu ya. Itu lebih murah biaya belajarnya. Makanya disebut baik di depan, baik di belakang, pasti bayar. Tapi biasanya kalau di depan bayar lebih murah. Itu berlaku dalam seluruh aspek kehidupan kita. Makanya saya bilang mindset seperti itu. Itu yang menjadi memegang peranan penting begitu ya Mas Ryan ya. Mbak Patricia ada tambahan atau ada yang mau ditambahkan dari yang disampaikan Mas Ryan? Silakan. Saya rasa benar sekali ya Pak ya. Jadinya kalau kita itu memang harus beradaptasi, kita harus mau belajar gitu kan. Intinya adalah kita mau belajar, mau mendengar. Tapi kita juga tidak boleh hanya kalau saya boleh share juga, tidak boleh mendengar dari sources yang sama. Harus ada variasinya gitu kan. Karena tidak semua orang tahu semuanya. Jadinya kalau kita mendengar itu harus dari different sources yang bertolak belakang sehingga kita bisa mempunyai educated guess, educated insight gitu kan. Jangan juga kalau saya katakan kalau pebisnis itu kan hobinya, waduh saya udah baca buku banyak nih gitu kan, saya dengerin podcast bisnis terus. Jangan. Boleh dong dengerin podcast horor sekali-sekali gitu kan. Dengerin podcast komedi gitu. Kenapa? Karena itu akan membuat cara berpikir kita lebih beragam. Melihat dari berbagai macam sisi. Tidak hanya fokus di bisnis terus. Boleh loh kita melihat secara variasi dan itu menurut saya menjadi keharusan kita mencari informasi yang bertolak belakang. Biarpun kita nggak suka, nggak apa-apa. Tapi kenapa ya orang lain tadi kok mau ya investasinya seperti ini? Kenapa saya tidak? Nah, baru kita bisa ngukur diri kita sendiri. Seperti itu mungkin tambahan dari saya, Mas Edi. Baik, ini sepertinya harus langsung ditambahkan pula dengan tips dan juga insight lah begitu ya, bekal begitu untuk para smart listener begitu ya, Mbak Patricia, bahwa tidak ada satu pelaku bisnis pun yang bisa menjamin bahwa suatu perubahan yang dilakukan itu akan berhasil, Mbak Patricia. Nanti tipsnya sendiri bagaimana dari Anda agar spirit perubahan itu bisa berdampak positif bagi kemajuan usaha. Silahkan. Gini, kita melihatnya gampang. Kalau kita setiap perubahan belum tentu membuat kita untung, gitu kan? Tetapi kalau kita tidak berubah, kita pasti rugi, gitu kan? Hitung-hitungannya gitu kan, plus minusnya. Nah, sekarang kalau kita tidak berubah, kita pasti rugi. Kita melakukan perubahan secara reguler dan itu kita pasti untung karena resikonya pun kita bisa manage. Kalau kita melakukan perubahan, ya kita hitung. Tetapi itu harus dilakukan secara periodik dan berkelanjutan. Nah, jadinya kalau saya tipsnya gampang saja. Setiap bulan harus ada sesuatu yang baru. Kalau hidupnya seperti ini aja berarti something is wrong gitu kan. Jadi harus selalu ada yang baru sehingga kita lebih kaya lagi pengetahuan dan cara kita berpikir. Baik, oke. Thank you Mbak Patricia untuk bekalnya yang sangat bermanfaat di siang hari ini. Mas Ryan, ada saran terbaik dari Anda untuk bisa meraih performance investasi yang semakin meningkat lah begitu ya, berkaitan pula dengan high risk. Kita masih memegang statement high risk, high return. Nah, itu bagaimana Mas Ryan? Ya baik, baik pada seluruh smart listeners ya. Dalam saya belajar mengenai pasar dan juga keuangan di dunia. Sebenarnya instrumen investasi itu nggak banyak itu aja. Jadi tidak jauh dari yang instrumen pasar modal ketemunya saham. Kalau saham itu adanya saham dan obligasi, itu ada dua. Terus habis itu di atasnya ada indeks, ada reksadana seperti itu. Ya berputar di sana. Mungkin ada satu hal yang rada baru saat ini, ada namanya cryptocurrency. Cryptocurrency itu adalah antara
capital market dan juga kepada sektor real, ya kan, karena dia bisa menjelma menjadi banyak sekali. Lalu juga bergeser lagi ada instrumen yang jauh lebih aman, misalnya adalah surat utang dari negara, ORI, obligasi retail, lalu juga ada suku bunga tabungan, ada BPR dan juga nasional, ada koperasi, ada juga peer-to-peer lending dan securities crowdfunding gitu ya. Lalu terakhir adalah properti dan emas. Jadi sebenarnya variannya itu saja. Tapi bagaimana kita menjangkau seiring dengan adanya teknologi itu berbeda caranya. Jadi inti dasar pelajarannya sama, namun cara penyampaiannya akibat rasa teknologi ini berbeda. Nah, kalau dari segi instrumen nggak berbeda, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita berinvestasi secara keuangan kita sendiri. Instrumennya banyak. Dipengaruhi oleh apa? Satu, jumlah uang kita. Dua, adalah rencana investasi. Kenapa? Karena rencana investasi yang panjang, maka kita boleh tuh tadi ambil yang high risk, high return. Tapi kalau rencana investasi waktunya pendek, harus cari yang low risk dan harus siap low return. Di masyarakat kita cara berpikirnya masih carilah waktu investasi yang pendek, tapi yang returnnya tinggi, yang risikonya nggak ada, yang nggak ketemu. Gitu, jadi akan berakhir dengan tidak ketemu, tapi ketemunya investasi bodong. Nah, lapor ke Satgas Waspada Investasi karena rugi. Jadi balik lagi ke sana gitu. Nah, hal itu yang mesti dipotong dengan adanya kehadiran seperti Smart FM dan juga siaran-siaran yang selama ini kita lakukan. Seperti itu. Sedikit saja Mas Ryan, ini kan kita baca berita kripto ancur-ancuran nih ceritanya Mas ya. Terjun bebas lah apalah sampai ada yang kehilangan harta triliunan rupiah begitu ya. Ini mohon penguatan saja dari Mas Ryan. Bagaimana kita harus menyikapi itu? Iya, yang kehilangan triliunan rupiah bukan dari kripto doang, dari bisnis, gitu ya. dari saham juga banyak ya. Tapi yang membedakan kenapa kripto itu jauh lebih cepat lagi karena semuanya fully teknologi. Iya dong, segala sesuatu yang menggunakan teknologi di dalamnya, maka akan terjadi akselerasi yang sangat cepat. Jadi kripto itu ya triliunan betul, memang kerugiannya cepat. Kenapa ya? Karena posisinya adalah semuanya online dan harganya tuh berlaku di Amerika dan Indonesia ya sama, suddenly berubah secara detik demi detik dan marketnya buka 24 jam selama 7 hari. Tapi ya pada akhirnya yang menjadi penguatan dari kita itu kuncinya adalah risk management. Risk management. Ya, bagaimana kita mengatur risiko. Nah, ya kembali hukum itu cuma 4. High risk, high return, udah pasti. Low risk, low return, harus tahu. Nah, yang tidak ada itu adalah yang namanya high return, no risk, nggak ada. Ya. Nah, yang ada itu adalah high risk, no return. Apa minjemin duit ke teman? High risk, no return. Nah, jadi 4 kunci ini kita pegang dalam kita melakukan manajemen risiko. Maka sebenarnya investasi itu tidak ada yang sulit dan tidak ada yang begitu merugikan dan tidak ada untungnya, itu nggak pernah ada statement seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ryan untuk pencerahannya. Ini saya juga akhirnya tercerahkan gitu ya. Tapi Mbak Patricia ada yang mau ditambahkan nggak soal? Saya rasa sudah tadi ya, Mas Ryan sudah mengcover semuanya ya. gitu kan. Dan itu prinsip itu bisa digunakan dalam bisnis sama Custom, dengan yang dengan yang di investasi, karena bisnis adalah investasi gitu kan. Yang penting adalah jujur, dan kalau saya sih bilang kalau dia bisa kehilangan triliunan di kripto nggak apa-apa kali ya, mungkin dia punya triliunan di tempat lain juga gitu. Hilang triliunan di kripto ya oke lah, pasti beda. Baik. Makasih Mbak Patricia, Mas Ryan Filbert untuk inspirasinya hari ini ya. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk Anda smart listener yang sudah mengirimkan jawabannya, selamat untuk Julham dan juga Gravela. Terima kasih ya sudah join bersama kita. Nanti akan dihubungi oleh tim Smart FM Balikpapan. Hadiah untuk kuisnya adalah voucher belanja senilai 200.000 untuk 2 orang pemenang. Dan apakah SBI? SBI adalah monggo Mas Ryan bantu jawab. SBI adalah Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi. Jadi kalau Anda ingin tahu lebih jauh tentang SBI, silakan browsing saja, googling saja. Kalau Anda ingin tahu tentang bagaimana mengikuti tren market atau investasi, ikuti Mas Ryan. Setiap hari apa Mas Ryan? Saya lupa ya. Hari Rabu jam 6 sore. Oke, baik. Kalau smart listener yang pengen lebih mendapatkan insight tentang family business bersama Mbak Patricia Susanto juga akan hadir setiap hari
Selasa jam 6 sampai jam 7. Oke, jadi semuanya lengkap di Smart FM, ada semuanya ya. Oke, dari Balikpapan mengucapkan terima kasih Mbak Patricia, Mas Ryan, thank you, sukses untuk Anda berdua ya. Kita Terima berjumpa kasih, Mas kembali Edi. di lain waktu dan kesempatan. Baik Smart Listener, sampai di sini dulu 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner, live dari Smart FM Balikpapan. Saya Edi Ardian, mengucapkan terima kasih, sukses selalu untuk Anda dan sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyimak siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Dapatkan inspirasi berikut. Cek. Kehidupan Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Business and inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart FM.